terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Baik, kita lanjutkan nih, Mas Fahri. Ini mengenai persiapan apa saja yang harus disiapkan peserta untuk mendaftar AI Semantik 2022 ini. Ya, terima kasih Mbak. Jadi tahapan biasanya kalau ingin mengirim paper ya ke conference manapun, ya terutama di Semantik, yang pertama penelitiannya sudah selesai ya, penelitian sudah selesai, sudah mendapatkan luaran. Ya, maksudnya hasil yang mau disampaikan. Nah, hasil penelitian itu akan ditulis. Ya, kita punya template-nya, kita punya formatnya mengacu pada IEEE, ya bentuknya A4, maksimal 6 halaman. Kalau mau nambah halaman juga tidak apa-apa, tapi ada charging-nya ya, ada tambahan fee-nya. Nah, kemudian ditulis dalam bentuk bahasa Inggris, karena kalau ada bahasa Indonesia dari IEEE sendiri tidak mau. Ya, makanya memang harus pakai bahasa Inggris. Nah, kalau ada kesulitan, biasanya saya pribadi pun pakai Google Translate, Mbak. Ya, maaf, pakai produk ya, atau Grammarly seperti itu. Jadi kita pakai tools untuk membantu, atau bisa tanya ke teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya juga bisa untuk bertanya untuk menjadiin bahasa Inggris seperti itu. Setelah itu mendaftar ke EDAS. Ya. Jadi kita punya platform untuk mengumpulkan paper-paper tersebut. Nah, paper itu akan dimasukkan, kemudian kita akan assigning ya paper-paper yang tadi ke reviewer-reviewer yang berkompeten. Kemudian akan setelah sekitar 15 harian, ya 15 sampai 20 hari akan dikembalikan oleh reviewer. Dan kemudian akan diberikan masukannya ya. Nah, apakah ini diterima atau apakah ini perlu direvisi ataukah ini perlu ditolak. Nah, dari masukan-masukan reviewer ini biasanya sangat bermanfaat, Mbak, untuk memperkaya ya hasil. Kadang-kadang kan kita menulis, kalau kita punya sendiri itu kan menurut kami sudah baik ya, tapi dari reviewer ngomong harusnya bisa ditambahin kata-kata ini atau mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut, sehingga nanti paper yang dibaca nanti benar-benar bagus untuk istilahnya ditiru untuk jadi inspirasi seperti itu. Nah, setelah nanti paper itu dinyatakan diterima, ya nanti tinggal mengurus administrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, membayar dan lain-lain, nanti tinggal ikut presentasi. Ya. Nah, di sini yang ditekankan karena IEEE meminta peserta yang diterima papernya untuk melakukan presentasi online. Lah, kalau di tempat kita kan yang namanya mungkin jaringan nggak bisa ditebak ya, Mbak ya. Jadi boleh melakukan rekaman dulu, taping dulu. Nanti kalau memang tidak bisa hadir, nanti akan kita play rekamannya seperti itu. Tapi memang harapannya datang dulu. Karena apa? Karena pengertiannya conference itu, Mbak. Pengertian conference itu adalah kita kumpul, ketemu sama peneliti-peneliti lain, kita diskusi, kita ada coffee break, kita diskusi. Ya meskipun nanti dalam bentuk Zoom ya, atau online itu nanti kita juga ada coffee break. Jadi kita bisa tanya-tanya, oh ini dari mana, penelitiannya apa? Oh, saya kok tertarik ya. Saya will tukar-tukaran apa ya, kalau dulu kita offline kartu nama ya, Pak ya. Jadi kita tukar-tukaran kartu nama, kemudian besok kita bisa kerjasama enggak ya. Intinya conference seperti itu. Jadi kita pengen dari banyak peneliti ini berkumpul, kemudian sharing, diskusi, kemudian memberikan masukan, memberikan improvisasi pada penelitian-penelitian yang lain. Jadi memang harapannya nanti kalau yang diterima ya mengurus administrasi, kemudian membuat taping ya, membuat video rekaman sekitar 10 sampai 15 menitan. Nanti kalau misalkan mereka tidak bisa hadir atau jaringannya jelek, nanti kita akan putarkan seperti itu. Begitu. Jadi tadi ada persiapannya dari bahasa Inggrisnya, lalu juga administrasi, lalu juga membuat video kalau untuk jaga-jaga ini ya, Mas. Iya, jaga-jaga jaringannya kurang bagus. Kurang bagus. Oke, baik. Untuk Pak Ari ini, untuk kegiatan sebelumnya ini kan Pak Ari menjadi ketua pelaksana. Pernah, ya. Pernah. Nah, ada perbedaan yang dari tahun ini sama tahun sebelumnya, ada nggak, Pak? Secara role-nya itu tidak ya. Dalam artian ya sama, kita ada announcement ke kolega-kolega, mereka mengirimkan paper, terus kemudian review itu sama. Ya, hanya saja yang di sini yang tidak ada kan, yang sekarang ini kan bertemunya secara maya ya. Jadi itu yang membedakan. Memang lebih enaknya kalau dari kami penyelenggara di sini sebagai penyelenggara AI Semantik sekaligus mewakili Kota Semarang ataupun Indonesia, itu kalau secara luring itu kita bisa mendatangkan mereka di sini, itu kan jauh lebih bisa membuat merasakan ini Semarang, ini budaya kami, ini pariwisata kami, dan itu bisa meningkatkan di pariwisata Semarang, bisa mengenalkan Semarang. Itu benefit kalau kita
luring yang mana kalau di daring tidak bisa seperti itu. Betul. Hanya itu saja sih. Dan tadi disampaikan pada saat coffee break kita bisa berdiskusi kalau di luring itu jauh lebih personal ya, kita bisa ketemu, bisa bersalaman, bisa bertukar kartu nama. Itu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan pada saat di daring seperti itu. Nah, tapi kalau esensi dari conference-nya, saya pikir itu sama semuanya dan kita sudah bisa menyajikan itu di tahun lalu ya, di tahun lalu aja sudah ada seperti itu. Seperti itu kira-kira. Jadi lebih dapat feel-nya begitu ya kalau offline gitu ya Pak? Iya, ya tadi utamanya kita bisa mengenalkan Semarang itu sebenarnya itu juga. Tapi sayangnya masih online. Iya. Kalau untuk topik-topiknya ini Pak, dalam paper ini apakah sama dengan tahun lalu? Apa ada perbedaan? Secara umum sama, masih dalam bidang komputer dan electrical ya. Dan tadi kita mau membuka diri ke banyak bidang lain, tetapi masih dalam koridor kita pembahasannya tentang komputasi ataupun dalam bidang elektrik seperti itu. Ya kebetulan di sini kan kita sudah masuk ke industri 4.0 ya. Nah kita juga akan ke sana di sini. Sebenarnya di tahun lalu juga sudah, tapi ini sepertinya semakin society-nya kita ekosistem yang harus kita bangun di situ. Banyak yang sudah terimbas. Nah ini mungkin sudah banyak peneliti-peneliti di luar, khususnya di Indonesia yang sudah mengarah ke sana. Ya misalkan yang paling simpel aja kan ada IoT seperti itu sudah mulai ke sana itu. Saya yakin mahasiswanya Mas Farid ini banyak sekali yang sudah ke sana. Apalagi sekarang sudah musimnya deep learning ya itu itu banyak sekali itu. Dan itu kita wadai di iSemantic ini. iSemantic, luar biasa. Kalau untuk yang pengumpulan saat ini Mas, papernya itu kebanyakan mengambil topik apa Mas? Kalau topiknya itu sebagian besar ada yang dari edukasi, ada yang dari ekonomi, karena kan kita nggak bisa hidup tanpa komputer ya Pak ya. Jadi komputer itu kan tujuannya itu memudahkan hidup manusia ya, jadi biar terkomputerisasi seperti itu. Jika ada dari bidang kesehatan juga ada, kemudian yang dari electrical itu bermacam-macam ya, ada yang mungkin saya boleh cerita, ada yang bahas tentang power ya, batu baterai itu yang lebih ramah lingkungan seperti itu juga ada. Kemudian dari linguistik juga ada ya, tentang cara membuat Google Translate berikutnya pun ada seperti itu. Kemudian apalagi ya, jadi ada berbagai macam ya, di bidang ada ekonomi juga ada nih. Dari ekonomi itu kita lihat ada yang membuat tatanan framework tatanan niaga baru menggunakan komputerisasi seperti itu. Jadi bermacam-macam nih Mbak masuk. Kalau paling banyak Mas? Paling banyak ini saat ini di bidang kesehatan untuk dengan menggunakan komputer seperti itu. Luar biasa. Nah tadi kan lupa nih Mas, saya mungkin juga pemirsa TVku juga lupa untuk mengirimkan papernya ini ke website mana? Ya, kalau detail lebih lanjutnya bisa ke isemantic.dinus.ac.id seperti itu. Nah di situ nanti ada panduan bagaimana cara mendaftar ke EDAS, kemudian bagaimana cara membuat template-nya, kemudian bagaimana cara mengirimkan, dan kalau diterima ada cara bagaimana untuk membayar seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk persyaratannya ini, apakah boleh mengirimkan lebih dari satu paper, Mas? Boleh. Lebih dari satu boleh. Mau ngirim 5 juga enggak apa-apa. Boleh, nggak masalah. Baik, kita akan lanjut setelah ini. Ya, pemirsa TVku jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner.